Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Insyaallah nuwasil qira'atana fi kitab Nawaqid Islam al-Asyarah li Imam Da'wah Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah ma'a syarhihi li fadilati Syekh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sekarang kita masuk al-qismul khamis ya. Baik, qala rahimahullahu hafizahullahu taala al-qismul khamis wa huwa mawaddatul kuffar wa mahabbatuhum min ghairi i'anatin lahum 'alal muslimina hadha nahallahu anhu wa nafa'a an sahibihi al-iman. Qala Allah Jalla wa Ala. Ini lihat sini, kawan. Yang kelima ini adalah pembahasan tentang cinta dan kasih sayang kepada orang-orang kafir. Ya. Cinta dan kasih sayang kepada orang-orang ini termasuk muzaharah. Ya, termasuk apa? Muzaharah. Wala. Ya. Walaupun tanpa membantu mereka untuk memberantas dan menghancurkan kaum muslimin. Ini termasuk suatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinafikan iman dari pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billah wal yawmil akhir." Ya. Kamu tidak akan mendapatkan satu kaum yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, yawaduna man hadallahu wa rasulah. Yang mereka itu ya, saling cinta, mencintai, ya saling mencintai pada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu abahum, walaupun ya orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu adalah bapak mereka, atau anak mereka, saudara mereka, atau keluarga mereka. Artinya apa? Kapan ada iman di dalam diri seorang, maka tidak layak sedikit pun bagi dia untuk mencintai orang-orang kafir, orang-orang yang dia menentang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun adalah keluarga. Artinya nggak boleh. Ya. Disebabkan sebab kafirnya mereka itu diantaranya apa? Itu menentang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kafir di sini. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya di sini baik orang yang kafir asli atau yang murtad dari agama Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyahu. Tidaklah ya dahulu Ibrahim ingin memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bapaknya, melainkan itu adalah suatu janji. Ya, suatu janji yang telah dikatakan oleh Ibrahim, berjanji untuk memohon istighfar ampunan kepada Allah Azza wa Jalla untuk bapaknya. Paham tuh? Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu ajib. Tapi ketika telah jelas bagi Ibrahim bahwasanya bapaknya ini adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala, maka Ibrahim langsung berlepas diri. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sungguhnya Ibrahim adalah orang yang sangat lembut hatinya dan sangat nyantun. Ya. Halim ini penyantun. Berarti apa ya kawan? Berarti ya, benci, berlepas diri, ya, marah, kesel, kafirkan orang kafir itu bukan tidak menunjukkan tentang kerasnya hati orang dan tidak santunnya orang. Lihat Ibrahim. Ya, sekeras itu katanya, kan kata orang keras. Sekeras itu tetap dikatakan sama Allah Subhanahu wa taala, langsung direkomendasikan oleh Allah Azza wa Jalla, hatinya sangat lembut dan sangat santun. Ibrahim. Padahal apa? Memecahkan berhala, menghancurkan patung-patung, mengkafirkan orang kafir. Ya, jadi antum jangan tertipu sama orang-orang sesat di sana, jangan tertipu sama orang-orang plural, jangan tertipu sama orang-orang
radikal, atau sama orang-orang yang mumayyi', lembek, atau sama orang-orang murji'ah mengatakan jangan kamu kafir-kafirkan orang ini segala macam ini, dia hatinya udah keras tuh, dikit-dikit kafir, enggak sopan orang, enggak santun, enggak punya adab. Masa orang tuanya dikafirkan gara-gara berbuat syirik, masa keluarganya dikatakan kafir gara-gara ini, enggak punya adab, enggak santun. Ini Ibrahim, bapaknya nih, bapaknya dikafirkan sama Ibrahim, ya, dibenci sama Ibrahim, berlepas diri Ibrahim, ya, tetap dikatakan sama Allah Pak, Awwahun Halim, pakai taukid lagi, ada 4, ada 3 taukid itu, inna, la, dan sebelumnya. Nah, sebagaimana kita dalam ilmu nahwu, di situ ada sumpah. Wa qala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Orang-orang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, ya, wali kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian apa? Ya, yang kalian berikan rasa cinta kalian kepada mereka, kasih sayang kepada mereka. Dan sungguh mereka telah kufur dengan apa yang datang kepada kalian berupa al-haq. Ya, bayangin, orang mereka kufur kepada kita, mereka ingkari kita, masa antum gak ingkari mereka? Aneh. Ya, makanya di antara asas dalam beragama ingkari mereka. Bila qauli, sampai ucapan Allah SWT, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan yang baik pada Ibrahim. Jadi ini nanti yang disebutkan poin setelahnya ini poin suri tauladan yang harus kita ikuti, wajib kita ikuti. Paham? Mau orang mengucap apa, wajib kita ikuti. Radikal apa segala macam. Fi Ibrahim waladina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Ibrahim. In qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bara'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami ini berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan berlepas diri dari kalian dari apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Kenapa berlepas diri ya, dengan mereka? Karena mereka kafir. Kita berlepas diri karena kafirnya mereka kepada Allah SWT. Dan karena juga apa? Mereka beribadah kepada berhala apa segala macam, mensekutukan Allah, tidak sopan, musuh Allah. Dan juga dari apa yang mereka sembah dari objek-objek yang ada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kafarna bikum, kami kafirkan kalian, kami kufur kepada kalian. Ya, dalil yang kuat banget untuk dikatakan mereka kafir itu diantaranya ini. Inna bura'a, kami berlepas diri. Karena nggak boleh kita berlepas diri dari orang muslim. Paham tuh? Ini orang kafir berarti. Wa bada bainana wa bainakumul adawah wal baghdha abada, dan telah jelas antara kami dan antara kalian adanya permusuhan dan adanya kebencian selama-lamanya sampai kalian beriman. Ya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Ya, bagaimana di dalam Al-Qur'an sangat jelas. Ya, sangat apa? Jelas konsep ini. Dan dikatakan uswatun hasanahnya ini. Paham? Karena orang baru dikatakan hasanah di dalam jalannya ketika dia berjalan di atas tauhid. Dan konsekuensi dan konsep tauhid ya ini di dalam surat ini. Antum enggak mengkafirkan orang kafir. Dan antum malah mualah sama orang kafir. Ya, berarti antum belum bertauhid. Ya, berarti antum ini ya tidak mengikuti suri tauladan yang baik. Nah, fasuratul mumtahana kulluha fi tahrimi mawadatil kuffar walau kanu min aqrabin nas ilal muslim. Naam. Maka surat Al-Mumtahanah seluruhnya ini menjelaskan tentang haramnya mencintai orang kafir. Walaupun mereka adalah, sekalipun mereka adalah manusia yang paling dekat kepada muslim. Artinya kerabat kita,
kita muslim, kita punya kerabat dekat kafir, enggak boleh. Dan Allah Azza wa Jalla khatamaha, menutup surat tersebut dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirah kama ya'isal kuffar min ashabil qubur. Kita lihat di sini why Allah Azza wa Jalla tutup ayat ini. Sebentar ya, kita lihat tafsirnya biar lebih enak. Allah Azza wa Jalla tutup ayat ini dengan wahai orang-orang beriman, panggilan kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu yang mana? Yang tadi sebelum disebutkan. Sebagaimana konsepnya Ibrahim. Itu dipanggil baru orang beriman kayak gitu. Itu beriman kayak gitu konsepnya. Ya, bukan konsep imannya Murji'ah. Ya. Imannya Murji'ah enggak kayak gini. Enggak mengkafirkan orang kafir mereka. Ya. Enggak kufur kepada taugut mereka. Kufur kepada taugut harus. Kafarna bikum. Ya. Bura'u minkum wa mimma ta'budun. Apa yang kalian sembah taugut itu kita berlepas diri. Mereka tidak membelanya. Mati-matian dibela. Syubhat, katanya syubhat kita ketika ini. Loh, kamu tuh yang di atas kepalanya syubhat itu. Ya. A'udzubillah min dzalik. Minimal kalau mau membantah kita, jelaskan juga tentang kekufuran taugutnya. Enggak dijelaskan kan katanya. Enggak dijelaskan. Apa itu? Pengacara taugut. Ya, pengacara orang-orang kafir. Seperti Rais Ibrahim Ruhaili, dia menyiapkan udzur bagi orang-orang Yahudi Nasara. Bagi orang-orang yang mengatakan konsep Trinitas ada udzurnya. Ya, na'udzubillah. Itu bukan orang beriman itu. Kalau kayak gitu. Hati-hati tuh. Khawatir tuh sampai derajat kafir itu. Kalau syubhatnya udah hilang dari udzur bil jahal itu. Karena kan udzur bil jahal kelirunya dia. Allahu a'lam bagaimana sebagian syekh kepada dia. Apakah Syekh Abdullah Al-Jarbu punya kitab bantahan kepada Ibrahim Ruhaili 975 halaman. Berapa? Al-Burhanu Zohir. Namanya Al-Burhan Az-Zohir. Ini anak berikan pada antum supaya antum suatu saat nanti bisa membaca ini kitab. Karena ini kitab di dalamnya ya bantahan telak dan konsep masalah udzur bil jahal dan yang lain-lain. Ya. Antum membaca nih, nanti Anda share insyaallah kitabnya ke antum semua. 975 ya betul. Pengen 1000 halaman. Khusus untuk membantah Ibrahim Ar-Ruhaili. Ya. Jadi nama judulnya Al-Burhanu Zahir ala Dhalalati Dr. Ruhaili Ibrahim Ibn Amir fi takfiri wa dhawabitihi wal udhr bil jahl wa aslil iman. Nah, itu. Nah, jadi orang yang beriman itu gimana? Ini beriman dengan hati kita, lisan, dan dengan anggota badan. Ingkari. Nah, itu namanya tahqiq dalam la ilaha illallah, makanya dikatakan mukmin. Barakallahu fikum. Jangan antum tertipu dengan orang-orang Murji'ah di zaman sekarang yang mereka sesat dan menyesatkan. Wahai orang-orang beriman, la tatawallaw qauman, ya janganlah kalian ya tatawallaw qauman, ya menolong suatu kaum. Tatawallaw ini mualah, wala. Ya, berloyal, menolong, kan namanya wala ini kan hukum mana asalnya nusrah, menolong. Dan mahabbah, cintai. Cintai itu jadi menolong. Asalnya wala ini asalnya nusrah, mahabbah. Mahabbah, nanti nusrah, nanti taat. Jangan kalian menolong, mencintai suatu kaum yang Allah Azza wa Jalla murka atas mereka. Yang Allah Azza wa Jalla apa? Murka atas mereka. Barakallahu fiikum.
Yang mana mereka ini pada ya'isu minal akhirah, adalah orang-orang yang telah berputus asa terhadap negeri akhirat. Nah, itu ya, Pak. Paham? Putus asa terhadap negeri apa? Akhirat. Maksudnya apa? La yuqinuna bil akhirah, mereka tidak yakin. Kama ya'isal kuffar min ashabil qubur, sebagaimana ya orang-orang kafir yang mereka ini berputus asa karena udah menjadi penghuni kubur. Nah, barakallahu fikum. Ini ada tafsir di sini, kawan. Walamma bada'atis surah min at-tahdhir min muwalati a'da'illah, ikhtatamat bit-tahdhir minhu ta'kidan lima sabaq. Di sini dalam kitab Mukhtasar fi Tafsir dikatakan ketika ayat ini dimulai dengan pembahasan ya mentahdzir, memperingati dengan peringatan keras ya dari berloyalitas, mualah kepada orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, maka ditutup juga dengan penutup pembahasan yang sama dalam rangka mentaukidkan yang sebelumnya. Nah, ditutup dengan pembahasan yang sama dalam rangka mentaukidkan yang sebelumnya. Haram, tidak boleh. Kullu suratil mumtahana fi mawdu'i mu'adatil kuffar wa adami mahabbatihi min awalha ila akhirih. Setiap dari surah Al-Mumtahanah ini semuanya maksudnya. Ya fi mawdu'i mu'adatil kuffar. Itu dalam pembahasan apa? Memusuhi orang-orang kafir dan tidak mencintai mereka dari awal sampai akhirnya. Antum lihat di sini, ikhwan. Dalam ta'liq nomor 1 ada enggak? Qala Syekh Ahmad Ibn Atiq rahimahullahu taala naqlan an kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa ammal mas'alatu tsalitsah, adapun masalah yang ketiga, wa huwa ma yu'dzaru bihi ar-rajul ala muwafaqatil musyrikin wa idhhari ta'ah lahum, fa'lam anna idhharal muwafaqah lil musyrikin lahu thalath halat. Itu adalah tentang keadaan ketiga. Adapun masalah ketiga, masalah yang mayu'dzaru bihi rajul, ya, suatu perkara apa sih yang seorang itu diberikan udzur ketika dia menyesuaikan, ya, menyesuaikan ini artinya ya menyelaraskan diri dia ya dengan orang-orang musyrikin dan menampakkan seakan-akan dia taat kepada orang-orang musyrikin. Fa'alam, ketahuilah anna idharal muwafaqah lil musyrikin lahu thalathu halatin. Ketahuilah, menampakkan seakan-akan dia sepakat dengan kaum musyrikin ini memiliki 3 keadaan. Al-halatul, keadaan pertama, an yuwafiqahum fi dhahir wal batin fayanqadu lahum bidh-dhahiri wa yamilu ilaihim wa yawadduhum bi batinihi. Fa hadha kafir kharij min al-islam. Paham tuh? Keadaan pertama, seorang itu mau menyesuaikan, menyelaraskan dirinya dengan orang-orang kafir pada zahirnya dan batinnya. Kemudian dia fayanqadu lahum bi zahirihi. Dia ini nurut, taat, ya, patuh kepada orang-orang kafir bi zahirihi. Dilihat dari zahirnya dia. Dilihat dari apa? Zahirnya dia, apa segala macam, ikut-ikut, mabok, apa, ya, makan daging babi, daging monyet, ya, apa aja dimakan. Kemudian apa namanya, ikut apa sih ketika 20 Valentine, Natalan, apalagi banyak acara orang tahun baruan, pasca apa? Dulu. Nyepi di Bali, di mana gitu ya? Apa namanya? Mediasi, Dokter Ferihana itu istrinya Aris Munandar. Ya, semoga kita diberi hidayah oleh Allah dan mereka diberi hidayah karena bertapa
bermeditasi dengan apa namanya agamanya orang apa Hindu ya, ya itu. Na'udzubillah min dzalik. Anaknya diajak. Tahu antum Dokter Ferihana? Enggak tahu? Waduh, ustazah itu. Iya. Dokter jadi ustazah gitu. Nyamar di Salafi beberapa tahun, akhirnya apa? Akhirnya terungkap dan dia khalas menunjukkan sifat aslinya. Ustaz Aris Munandar enggak tahu? Ustaz besar ini di Jogja yang memiliki pesantren Hamalatul Quran dari radio sebelah sebelumnya Murji'ah ya namanya hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Kita berdoa kepada Allah semoga kita semua diberikan hidayah. Itu istrinya mediasi ya betapa gitu ya gini ya kayak gitu tuh lah pakai cadar ya kawan. Di belakangnya kitab Syekh Utsaimin, Syekh Shinqiti, siapa itu di situ. Nah, antum lihat ada itu di Instagram. Innalillahi wa inna ilaihi wa yamilu ilaihim, dan condong kepada orang kafir. Cinta kepada mereka batinnya dia fahada kafir kharij minal Islam. Maka dia kafir keluar dari Islam. Paham enggak? Kafir. Walaupun enggak ada perang untuk membantah orang Islam, enggak ada. Kafir dia. Sawa'un kana mukrahan ala dzalik am lam yakun, sama saja. Baik dia dipaksa untuk melakukan demikian atau enggak dipaksa. Ya kalau dipaksa tapi dia hatinya tenang di atas kekafirannya, di atas yang dia dipaksa, ya kafir. Paham enggak? Karena kan syarat dipaksa ini apa? Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, ini hatinya enggak. Wa qalbu mutmainnun bil kufar. Ya, bil kufur, bil syirik, bil musyrikin. Kafir keluar dari agama Islam. Sebagaimana ada kemarin artis viral, anaknya diizinkan untuk ikut acara peribadatan orang kafir juga. Apa kata artis ini? Saya nggak apa-apalah. Iman itu soal hati. Iman itu soal apa? Soal hati, urusan hati. Wah ini udah keras ini, Murji'ah keras itu. Lihat bagaimana antum lihat ya dampaknya kaum Murji'ah di dalam menggerogoti akidah muslimin. Nah ini dia nih. Ya, ikut tradisi melukat. Apa melukat ini? Ya. Apa kata ibunya? Iman itu soal hati. Berarti kembalinya kepada la yadurru ma'a al-iman ma'siyah. Al-kufr wa syirik. Nah, ini kalau Murji'ah ini udzur. Kenapa udzur? Enggak tahu, jahil. Udzur, kenapa? Ya jahil, enggak tahu apa-apa. Semua dijahilin. Ya. Dia dikatain jahil enggak mau. Kamu nih nuduh-nuduh kita Murji'ah, enggak boleh kayak gitu, enggak boleh keras kamu, enggak boleh kamu nuduh, itu berat loh nuduh orang Murji'ah. Loh kamu nuduh kita Khawarij. Padahal sama-sama berat, ya. Khawarij gila benar, apa segala macam banyak itu. Anjing-anjing neraka apa. Bahkan sebagai ulama mengkafirkan Khawarij. Ya. Gimana ini? Nuduh kita katanya enggak boleh nuduh mereka nuduh kita. Harusnya sabar dong kalau enggak boleh kayak gitu ya. Biasa standar ganda. Standar 2. Wa huwa mimman qala ta'ala fi, dan dia termasuk yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surah Al-Qur'an, walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun minallah wa lahum adzabun adzim. Tetapi siapa orang yang syaraha, yang lapang dadanya dengan kekufuran, maka atas mereka murka dari Allah Azza wa Jalla dan mereka akan mendapatkan adab yang pedih. Ini apa? Karena dia kafir. Paham? Dia apa? Jadi kapan ada lihat orang kafir kok orang Islam kok sangat dekat sama orang kafir apa segala macam, nurut, dekat banget. Kemudian apa?
dipaksa untuk melakukan kekufuran kok mau-mau aja dan hatinya ya syarah. Paham? Maka kafir. Nah. Dipaksa untuk apa? Biasanya dipaksa apa? Ya itu ngikut nanti datang ya ke acara saya, acara Natalan, makan-makan aja, kita makan-makan. Ya, kita makan aja. Banyak di sana insyaallah makanan. Kita makan aja. Sebagian mereka Sebagian mereka ini nggak dipaksa gitu, udah kelas. Dipaksa pun ya sebenarnya nggak mau gara-gara suka. Alhamdulillah. Al-halatu tsaniyah an yuwaffiqahum wa yamilu ilaihim fil batin ma'a mukhalafatih lahum fil zahir. Fa hadha kafir aidan. Dia mau berusaha sepakat dengan orang-orang kafir, menyesuaikan orang-orang kafir. Condong hatinya kepada mereka di dalam batinnya. Tapi zahirnya menyelisih orang-orang kafir. Maka ini kafir juga. Maka ini kafir juga. Walakin idza amila bil Islam zahiran. Tapi kalau dia beramal dengan Islam secara zahir, ya, asama malah wa damah wa huwal munafiq. Maka nanti dia akan Islam tersebut amalannya akan melindungi hartanya serta darahnya, tapi dia munafik. Paham? Tapi dia munafik. Lihat di sini bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, mazhabnya beliau di dalam masalah takfir, dalam masalah tasmiyah, itu beliau melihat zahirnya seorang. Berarti kalau zahirnya kafir ya kafir. Mau dia mengklaim dia dari Islam. Al-halatu salisa, keadaan yang ketiga, an yuwafiqa fi zahir ma'a mukhalafati filahum fil batin. Wa huwa 'ala wajhain. Dia melakukan suatu muwafaqah. Mana? An yuwafiqahum, sepakat dengan orang-orang kafir, menyesuaikan muwafaqah. Ya? Dengan orang-orang kafir zahir, tapi di dalam batinnya dia menyelisih orang kafir itu sebenarnya. Wa huwa 'ala wajhain, ini ada dua bentuk. Al-wajhul awal, yang bentuk pertama adalah an yaf'ala dzalika likaunihi fi sultanihim ma'a darbihim wa taqidihim lahu wa yuhaddidunahu bil qatli fayaquluna lahu. Dia melakukan perbuatan kufur itu. Ya, melakukan perbuatan kufur atau diundang ke gereja atau diundang ke Natalan atau diundang untuk misalkan diundang apa? Satpam gereja, ya disuruh jagain gereja gitu ya. Yang itu tuh bajunya loreng-loreng, itu gereja dijagain, masjid dibubarin. Ya. Ngasar ya. Ya, itulah pokoknya. Dari kata nasoro itu nasoro. Ya. Nusratil kufar. Ya. Itu. Barakallahu fikum. Ya, bentuk pertama dia melakukan hal tersebut dikarenakan dia itu fi sultanihim, di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Ya, di bawah kuasa orang kafir ini menguasai dia. Kemudian dia disiksa, kemudian taqidihim lahu, diikat, dikekang, kemudian dipaksa, tahdid, ancam dengan dibunuh, maka dia mengucapkan ucapan tersebut. Fa imma an tuwafiqana wa tudhhirul inqiyad lana wa illa qatalnaka. Ya, misalkan fayaquluna lahu, ini ya, Anda salah baca tadi. Fayaquluna lahu, maka orang-orang kafir ini berkata kepada orang muslim ini, kamu punya pilihan. Pertama, kamu menyepakati saya, sesuai dengan saya. Kamu tampakkan kamu tuh nurut kepada kami, kepada saya. Wa illa, kalau tidak demikian, maka pilihan kedua kamu saya bunuh. Fa innahu wal halatil hadi. Maka dia dalam keadaan demikian
yajuzu lahu muwafaqatuhum fi zahir. Boleh menyesuaikan orang-orang kafir pada zahirnya. Maka wa qalbihi mutmainan bil iman. Disertakan hatinya harus apa? Tenang dengan keimanan. Kama jara li Ammar ibn Yasir hina anzalallah azza wa jalla ta'ala. Sebagaimana hal ini terjadi pada Ammar bin Yasir ketika Allah azza wa jalla turun Al-Qur'an, man kafara billah min ba'di iman. Ya, barang siapa yang kufur kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih. Illa kecuali man ukriha, orang yang kufur tapi dipaksa. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, dan hatinya mereka apa? Tenang dengan keimanan. Wa kama qala ta'ala, sebagaimana juga Allah azza wa jalla berfirman, illa an tattaqu minhum, kecuali kalian ini apa? Taqiyah, nyamar dari mereka, taqiyah. Kalian basa-basi, mudahana, seakan-akan kalian cocok sesuai dengan orang-orang kafir. Kalau nggak kayak gitu, nanti kalian apa? Disiksa, dibunuh dan semisalnya. Mudahana, nggak apa-apa, taqiyah di situ. Nyamar, nyaru. Oh iya, nggak masalah ini. Pedang udah di depan mata kita. Oh iya, nggak apa-apa. Ketika dia udah berbalik, pedangnya ambil, bacok. Itu. Insya Allah tuh dia habis itu mati juga. Nah. Fal ayatani dalata ala hukmi kama nabah ala dzalika Ibnu Katsir fi tafsir ayat Ali Imran. Dua ayat ini menunjukkan atas hukum yang tadi kita katakan. Sebagaimana hal tersebut, na'am dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dalam tafsir ayat Ali Imran. Berikutnya al-wajhu tsani, sisi yang kedua. An yuwafiqahum fi zahir ma'a mukhalafati lahum fil batin. Wa huwa laysa fi sultanihim. Dia menyesuaikan orang kafir pada zahirnya. Walaupun dia menyelisih orang kafir itu di batinnya. Dan dia bukan di bawah kuasa orang-orang kafir. Wa inna ma hamalahu ala dzalik imma tam'un fi ri'asah. Yang membawa dia itu menggunakan baju sinterklas ketika 25 Desember. Kemudian yang membawa dia untuk menjaga gereja, ya, disebabkan karena dia memang tamak, rakus terhadap kepemimpinan atau harta atau musyahhah biwatnin atau iyalin, sangat cinta, ya, pokoknya sangat pelit cintanya kepada negaranya, nggak mau ditinggalkan, padahal disitu orang kafir, nggak mau meninggalkan kampungnya pada orang-orang kafir, ya, atau kepada keluarganya, au khauf mimma yahdutsu fil ma'al, atau gara-gara takut, ikhwan, takut doang, ikhwan, takut atas apa yang akan terjadi nanti, naam, di kemudian hari. Oh, nanti kalau saya nggak kayak gini, nanti saya akan diusir, misalkan. Padahal takutnya diusir doang. Paham? Fa innahu fi hadhil hal yakunu murtaddan wa la tanfa'uhu karahatuhu lahum fil batin. Nah, ini. Maka orang kayak gini dalam keadaan ini dia murtad. Tidak bermanfaat sedikit pun bencinya dia kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia mengamalkan. Belum beriman. Beriman itu konsepnya sebagaimana konsepnya Ibrahim. Tegas. Walaupun disiksa, ikhwan. Walaupun disiksa. Kecuali disiksa dengan siksaan yang parah. Seperti gambaran yang tadi. Ya, itu tidak apa-apa. Mukrah mulji. Jadi mulji namanya. Walaupun di situ mukrah gara mulji awalnya, tapi karena tiga syarat terpenuhi yang udah kita sebutkan kemarin, khalas. Ada takhfif dari syariat di situ. Ada peringanan rukhsah dari syariat, dia tidak dosa. Tapi hatinya orang harus beriman. Tetap dengan sebagaimana Ammar bin Yasir, mau ucapan atau perbuatan, ya, setelah. Tidak apa-apa. Yang penting apa? Hatinya tetap beriman. Walaupun sebagian ulama mengatakan paksaan itu hanya perbuatan, hanya ucapan saja, perbuatan enggak masuk. Paham tuh? Ini dibahas di dalam kitab-kitab akidah, di dalam kitab-kitab usul fikih itu, dalam masalah ikrah ini. Ya, jadi kalau ada orang Islam kok ngikutin orang-orang kafir gara-gara cinta bola, sehingga praktek kekufuran, kafir deh. Tapi kalau cuma sekedar cinta doang gimana? Sekedar cinta doang boleh nggak? Orang kafir. Fans banget sama CR nih, boleh nggak? Hukumnya kafir atau haram? Haram.
Hukumnya apa? Haram. Karena cinta karena umpamanya karena apa? Bolanya. Paham? Karena mubahnya. Ya. Tapi kalau cinta karena agamanya kafir. Paham? Jadi yang antum harus benci itu agamanya, kekufurannya, orangnya. Itu nanti lawazim. Kafirkan orangnya maksud. Kafirkan apa? Orangnya. Paham? Kemudian apa? Udah itu. Namanya baro'ah. Nanti lawazimnya apa? Kita berpasir dengan mereka. Nah, nanti insya Allah kita akan jelaskan lagi insya Allah. Barakallahu fiikum. Dalilnya adalah dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Yang demikian itu karena mereka lebih cinta kehidupan dunia dibandingkan akhirat, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kafir. Lihat. Gara-gara berbuat kufur, gara-gara cinta dunia, tetap Allah katakan kafir. Allah katakan kafir. Itu bukan udzur. Jangan. Nah. Ini diantara apa? Bentuk-bentuk mualah yang dilarang dan sebagiannya sampai derajat kekufuran, naam, oleh dijelaskan oleh syariat Islam. Insyaallah kita lanjutkan lagi nanti. Alhamdulillahirabbil alamin.